Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pencinta Al-Quran, para santri, para siswa, para guru mengaji, dan rekan-rekan guru baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam acara pengembangan ataupun pengenalan baca tulis Al-Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca surah Al-Ikhlas atau surah ke-112. Namun sebelum kita masuk ke surah Al-Ikhlas, mari kita terlebih dahulu membuka surah An-Nas ayat 4 dan surah Al-Falaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Pada ayat 4 surah An-Nas ini kita jumpai yaitu alif, yaitu mad tabi alif pada huruf setelah waw dan huruf setelah nun. Maka dengan adanya mad tabi ini, itulah yang menyebabkan bacaan dipanjangkan 2 harakat. Min syarril waswasil khannas. Jadi materi pencapaian pertama adalah menjelaskan kepada siswa, menjelaskan kepada santri bahwa yang menyebabkan bacaan itu dibaca panjang karena adanya mad yang menyertainya, seperti yang kita jumpai pada ayat 4 ini, min syarril waswasil khannas, dibaca panjang karena ada alif. Pelajaran yang kedua, adanya huruf sambung dapat menerima mad alif. An-Khannas, kita lihat di situ nun bersambung dengan alif, sementara waw tidak dapat disambung dengan alif dari belakang. Jadi di sini dapat diberi pembelajaran bahwa ada huruf yang dapat disambung dari depan dan ada huruf tidak dapat disambung dari depan. Itulah huruf waw. Waw tidak dapat menerima sambungan tidak dapat disambung dari belakang, melainkan hanya menerima sambungan dari depan. Selanjutnya mari kita membuka surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Coba kita lihat. Naffasati fil uqad. Di sini kita lihat bahwa huruf nun dan huruf fa, naffa, langsung masuk naffa karena tidak ada tanda panjang yang ada padanya. Sementara
fa, antara fa dengan sa, antara sa dengan ta, di situ ada alif kecil yang membuat bacaan itu dibaca panjang. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Naffasati fil uqad. Jadi di sini kita selaku guru ngaji, kita banyak mengontrol bacaan santri, terutama santri yang pemula naik ke bacaan tahsin, ataupun santri yang sudah akan naik ke bacaan tartil. Jadi kalau sudah santri kita sudah masuk ke bacaan tahsin, maka diusahakan, dimaksimalkan kita selaku guru ngaji memberi ruang kepada binaan kita, santri kita, siswa kita untuk membaca secara mandiri. Lalu fungsi kita selaku guru ngaji memberi kontrol atau mengontrol bacaan mereka dan memberi bimbingan kepada mereka dan menegur secara langsung dan memberi penjelasan kepada mereka hal-hal yang membuat bacaan dibaca panjang karena adanya kode tanda baca yang ada padanya, dan jika tidak ada, bacaan itu tetap dibaca pendek seperti fil uqad. Fil uqad tetap dibaca pendek uqad karena tidak ada tanda kode tanda panjang atau hukum bacaan yang ada padanya yang membuat bacaan itu dibaca pendek ataupun dibaca panjang. Selanjutnya mari kita membuka surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surah Al-Ikhlas ini, di surah ke-112 ini, di sini ada pembelajaran awal untuk kita beri kepada siswa, kepada santri kita yang naik ke bacaan tahsin. Mari kita lihat pada ayat keempat. Pada ayat keempat ada kode tanda baca setelah huruf H. Lahu. Kalau di Al-Quran versi Madinatul Munawwarah seperti yang kita lihat pada buku ini, buku Qiraah An-Nur ini, di situ ada waw kecil. Waw kecil itu adalah kode tanda baca yang dimana dia harus dibaca 2 harakat sebagai cara membacanya. Karena itu adalah mad silah yang dimana ada huruf H, dan setelah huruf H itu ada huruf hadamir, dan setelahnya itu ada huruf waw kecil, dan itu adalah memberikan kode tanda baca bahwasanya itu adalah mad silah, dibaca 2 harakat apabila wasal. Dan pada Al-Quran standar
Indonesia pada kata kalimat lahu, di situ di atas huruf H di situ terdapat dhamma yang berbentuk angka 6. Maka disitulah alamat tanda bahwa itu dibaca panjang dan dia itu adalah mad silah. Jadi lahu kufuwan ahad. Jadi sungguh sangat rinci sekali, sangat mudah dan nyaman apabila kita memperhatikan kode tanda baca yang ada, yang melekat pada ayat ataupun di dalam Al-Quran itu, dan kita baca secara pelan atau dari ayat ke ayat untuk lebih memudahkan kepada kita dan kepada santri, kepada siswa ataupun kepada kita selaku pemula atau pencinta Al-Quran itu. Terima kasih atas segala perhatian dan mari kita bersama-sama untuk menelaah secara maksimal ataupun memperhatikan kode tanda baca yang ada pada Al-Quran itu. Sebagai kesimpulan, pertama, mari kita simak surah An-Nas ayat 4. Adanya alif berdiri sendiri setelah waw, karena huruf waw tidak dapat disambung dari belakang, melainkan hanya menerima sambungan dari depan. Sementara huruf nun dibaca panjang dan bersambung karena huruf nun dan sejenisnya dapat menerima huruf sambung dari depan maupun dari belakang. Di dalam surah Al-Falaq ayat 4, sekalipun huruf itu bersambung, akan tetapi tetap dibaca panjang 2 harakat karena ada kode tanda baca alif kecil ataupun alif shagir yang ada padanya yang membuat dia dibaca 2 harakat. Adapun ayat 4 surah Al-Ikhlas, di situ dapat kita melihat bahwa ada kode tanda baca waw kecil ataupun dhamma terbalik atau angka 6, memberikan kode tanda baca dia dibaca 2 harakat karena dia itu adalah mad silah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah kita bertemu kembali pada surah ataupun ayat selanjutnya. Jazakallahu khairan katsir.